dan membaca berita tentang Ibu Kota Nusantara atau yang kita kenal dengan sebutan IKN. Komen-komen negatif selalu bermunculan dengan satu narasi yang mirip, yaitu IKN mangkrak, IKN mangkrak. Narasi negatif ini muncul berulang-ulang dan tampaknya itu juga tidak terorganisir ya. Menunjukkan bahwa kata IKN mangkrak itu bukan diarahkan dengan tujuan menjatuhkan nama IKN, tetapi murni datang dari ketidakpercayaan netizen terhadap IKN. Narasi-narasi negatif ini tampaknya lumayan berpengaruh terhadap istana, sehingga mereka akhirnya mengundang beberapa influencer dan artis untuk menaikkan kembali nama IKN dan berharap mendapatkan porsi pemberitaan yang positif. Mulai dari Atta Halilintar, Gading Marten, dan teman-temannya. Mereka itu diundang ke IKN bersama presiden dan naik motor bersama-sama di jalan tol yang sedang dibangun di sana. Agak jadul sih buat saya ya. Karena naik motor ini sudah dilakukan Jokowi berkali-kali dan orang kelihatannya sudah biasa aja melihatnya. Bukan sesuatu yang menarik lagi seperti waktu awal-awal dia lakukan. Seharusnya nih, tim humas istana merancang satu aksi kreatif yang baru biar jadi bahan perbincangan. Kan sayang, ya uang miliaran rupiah untuk mengundang artis dan influencer ke IKN itu tidak menghasilkan perbincangan apa-apa di media sosial. Hanya karena gaya promosinya yang gitu-gitu aja. Sorotan terhadap IKN ini semakin gencar dari waktu ke waktu, meski progres pembangunannya juga terus berjalan. Bahkan terakhir saya lihat seniman Bali, Nyoman Nuarte, itu sudah memasang bilah-bilah di Istana Garuda IKN. Jokowi juga difoto sedang menulis di dalam kantornya, meski interior kantor presiden di IKN itu jadi bahan perbincangan negatif lagi. Karena finishing kantornya terlihat nggak rapi dan seperti dikerjakan dengan terburu-buru. Meski bentuk bangunan-bangunan di IKN itu sudah terlihat dan kota itu sudah setengah jadi, tetapi permasalahan utama pembangunan IKN itu belum juga selesai. Mana investornya? Itu pertanyaan yang selalu berulang-ulang ditanyakan dan sulit dijawab oleh pemerintah. Investor, terutama investor asing ini, penting sekali buat pembangunan IKN karena modal dari negara sudah semakin tipis. Sebagai catatan ya, modal untuk pembangunan IKN sampai nanti jadi diprediksi menelan anggaran total hampir 500 triliun rupiah. Nah, pemerintah menganggarkan untuk keluar uang dari kantong sendiri sebesar hanya 20% saja. Atau sekitar 90 triliun rupiah lah. Sisanya nih, sekitar kurang dari 400 triliun rupiah itu harus didanai oleh swasta. Gede banget kan? Kalau sudah bicara ratusan triliun rupiah begitu, tentu kita nggak bisa mengharapkan investornya dari dalam negeri. Tentu harus konsorsium dari investor-investor asing. Dan pertanyaan selanjutnya, apa sih yang ditawarkan oleh pemerintah supaya investor asing ini tertarik untuk invest di IKN? Pemerintah ini sudah melakukan banyak hal, mulai dari sewa lahan yang bisa sampai hampir 2 abad, sampai bikin visa emas untuk investor asing yang mau masuk ke IKN. Pokoknya mau apa aja lah investor, silahkan, pemerintah kita oke kok. Yang penting datang, bawa duit, kami pun senang. Tetapi pertanyaan yang paling penting buat para investor yang pengusaha itu pasti cuma satu. Gua dapat apa sih dari IKN? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini.
Nah, dengan berjalannya politik setelah selesai pilkada, ya, pilgub yang begitu luar biasa, terkhususnya di Jawa Tengah, di DKI Jakarta, di Sumatera Utara, di Solo, dan berbagai macam daerah-daerah lain yang memang sangat mengambil perhatian kita, dan kita lupa apa yang menjadi prioritas utama negara di tahun-tahun ini, apa yang seharusnya mereka selesaikan. Nah, memang kita akan membahas sedikit terkait pilkada dan pilgub. Ya, sangat luar biasa ya, pilkada di Jawa Tengah yang begitu tidak kita sangka, yang dimana Andika kalah, ya, kalah, dan Ahmad Lutfi menang yang mendapatkan suara terbanyak. Karena itu sudah terjadi, maka Megawati mengangkat sebuah bicara. Ya, saya sempat melihat bahwa dia pernah menang, dia kenal sekali Jawa Tengah, dia menang DPR 3 kali di Jawa Tengah, dan dia tahu bagaimana seluk-beluknya Jawa Tengah. Dia menyampaikan bahwa ini ada ketidakberesan. Nah, dengan isu-isu seperti itu kita lupa bahwa ada yang harus diselesaikan oleh negara, yaitu pembangunan IKN. Pembangunan IKN yang sudah lupa isunya, bahkan kita tidak tahu perkembangannya seperti apa sekarang. Yang kita tahu, pembangunan IKN makin mangkrak ataupun sudah tidak berjalan. Dan udah berapa ratus miliaran uang yang memang sudah dihabiskan dalam membangun itu. Bayangin, kalau uang sebesar itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang begitu berfaedah lagi. Karena menurut saya itu jadi beban yang memang sulit untuk diselesaikan, ya. Jadi beban bagi Prabowo Gibran dalam menyelesaikan hal tersebut. Nah, kita tahu bahwa saat ini teman-teman, pembangunan IKN itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita membangun itu dengan baik, menyelesaikan PR itu. Nah, ini dari komentar ya, komentar kerjasama mengatakan bahwa optimis dong, IKN jadi kota modern, maju beradab, dan tempat anak cucu kita berkreasi, bekerja, memajukan Indonesia dan dunia. Jika di luar pulau Kalimantan benci IKN, kami di Kalimantan sangat berterima kasih pada Pak Jokowi, Presiden Indonesia, karena telah membangun kota besar baru di pulau kami. Ya, memang itu suatu hal yang patut diapresiasi. Namun problemnya sekarang yaitu bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mendatangkan investor. Ya, kita tidak tahu kedatangan Prabowo kemarin ke luar negeri, teman-teman ya, beberapa negara ada banyak investor yang memberikan secara antusias yang mereka membantu negara Indonesia. Tentunya itu dorongan-dorongan terbaru nantinya untuk kita. Nah, setelah melihat perkembangan saat ini masih belum ada perkembangan yang begitu pesat, progresnya masih belum ada. Yang kita harapkan adalah pembangunan IKN ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan apapun yang menjadi keperluan. Mari bergotong royong teman-teman untuk menyelesaikan semuanya itu. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Indonesia Netizen, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.